Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabatku jamaah sekolah Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurlah. Di pagi ini kita kembali berjumpa dalam sebuah majelis ilmu yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan ridhonya untuk kita semua. Sebuah kenikmatan yang agung tentunya kita hadir bersama para calon para penghuni surga, as-solihin as-solihat yang di pagi ini alhamdulillah istiqamah untuk hadir dalam majelis ilmu yang disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, sebuah majelis yang Allah turunkan rahmatnya dan para malaikat mengelilingi sebuah majelis. Di sana ada majelis zikir, di sana Allah disebut-sebut, dan apalagi di pagi ini kita membahas sebuah tema tentang Asmaul Husna. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah alaihi wassalam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Sahabatku yang bukan Allah, di pagi ini kita kembali mengkaji sebuah tema yang mudah-mudahan menjadikan kita makin beriman kepada Allah, makin kokoh iman kita, makin istiqamah amal soleh kita. Dan inilah tema yang menjadi keseharian kita ketika kita membaca di zikir pagi dan petang dalam surat Al-Ikhlas, surat Al-Hadus Samad, yaitu tema yang sesungguhnya menjadi kelanjutan dari tema sebelumnya tentang Al-Ahad, Al-Wahid, dan Al-Samad menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan kita membaca dalam surat Al-Ikhlas. Dan ini menjadi sebuah makna yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hidayah untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Karena dengan tema inilah, makna inilah kita makin menjadikan kita seorang hamba yang tawadu, seorang hamba yang makin tunduk kepada Allah karena tidak ada tempat bergantung hanya kepadanya. Dan alhamdulillah guru kita sudah hadir juga. Kita doakan mudah-mudahan guru kita saudari Ajamari Allah senantiasa curahkan rahmat dan fadilahnya untuk beliau, dan tentu kesehatan yang terus Allah jaga untuk beliau ya. Mudah-mudahan wasilah ilmu yang terus dibagikan untuk kita semua menjadi amal jarih yang terus abadi untuk beliau dan juga untuk keluarga beliau. Ya. Dan sebelum masuk kajian, ini ada satu informasi penting tentu dari admin, sebuah sedekah subuh yang alhamdulillah menjadi sebuah kerutinan kita. Ketika kita melakukannya, kita menjadi orang-orang yang disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, termasuk amal yang paling dicintai Allah, yaitu adalah adwa muhawain qalla, yaitu istiqamahan kita, keterus-menerusannya kita, kemudawamannya kita bersedekah. Dan wa in qalla, kata Rasulullah, walaupun sedikit, maka itulah amal yang bisa menghadirkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah wa syukur. Tentu kita terus bersyukur kepada Allah, terus menambahkan nikmatnya. Dan saudari Al-Jamari alhamdulillah sudah siap untuk membukakan sebuah ilmu wawasan tentang bagaimana As-Samad kita pahami, dan mari kita sama-sama simak, sama buka hati kita, dan kita terus berdoa kepada Allah untuk semua kita mendapatkan taufik dan hidayahnya. Tafadhol mashkur Ustaz. Baik, bismillah. Assalamualaikum ala Rasulullah. بالخصوص في أستاذ خالد بكري، ما تعالى الله في كل هذا لكم إن شاء الله أستاذ. Amin, amin. بسم الله
Salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang sadayana baraya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kados pundi kabaripun sedaya? Baik. Saya Sobahul Nur. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Iki wong Jawa kesuwen ning Arab iki, sapa hundur. Baik. Alhamdulillah, alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillahilladzi anzalna Qur'ana fi qulubil muslimin walladzi anzalna sakinata fi qulubil mu'minin. Allahumma ya mufahim Sulaiman fahimna. Allahumma ya muallim Daud alimna. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-ta'wil. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Disclaimer-nya pagi ini seperti biasa, saya bukanlah orang yang pandai mengurai tentang Asmaul Husna. Sungguh jauh dari itu. Tetapi kita akan membaca satu kitab bahasan tentang Asmaul Husna yang ditulis oleh A'agim. Ini saya beli dari Quran Best untuk hidup penuh makna. Dan ini alhamdulillah sudah sampai ke seri yang kedua, sudah hampir terakhir. Kita sampai di As-Samad. Sungguh bagian dari sifat Allah ini hanya Allah yang mengetahuinya. Dan saya sungguh tidak ada sedikit pun ilmu yang ada padanya. Tetapi mari yang selalu kita bergantung kepadanya. Nah, As-Samad, Allah yang maha dibutuhkan, maha independen, istiqlal, dan dia adalah qayyim, mutlak, absolut. Dan ketika kita bicara tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala yang dia tempat bergantung, maka semua bergantung kepadanya. Kalau kita sekarang pakai HP, dudukan HP kita itu bergantung kepada meja. Mejanya bergantung kepada lantai, lantainya bergantung kepada bumi, buminya bergantung kepada Allah. Kalau kita gantung baju, baju itu digantung di paku, pakunya bergantung pada tembok, temboknya bergantung kepada bumi, ya, foundation, dasarnya. Kemudian bumi juga bergantung kepada Allah. Langit bergantung kepada Allah. Kalau bukan Allah yang mengatur tanpa tempat bergantung, maka tidak bisa. Kalau kita lihat seluruh yang ada di bumi ini semua bergantung kepada Allah. Kita hari ini mungkin kalau kami di Bekasi teduh-teduh aja, mendung-mendung aja, ya. Mendungmu membuatku tambah rindu. Ketika kita tahu bahwa udaranya memang kata BMKG sampai bulan Maret ya akan terus begini. Ya, mudah-mudahan hati kita tetap bercahaya karena selalu menggantungkan diri kepada Allah. Kita doakan Mas Muhammad Arnia Zakira yang sedang dirawat di Santo Yosep, Bandung. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dan gugurkan dosa-dosa seiring dengan sakitnya. Ini putranya Budiah di Bandung. Allahumma rabbana sati bil ba'isyan tasyafi' la syifa'an la syifa'an. Isfi Muhammad Arnia Dzakira la syifa'an la syifa'an syifa'an la yakutir saqoh. Taib.
Di salah satu atau mungkin bisa satu-satunya ya kalau kita baca surah Al-Ikhlas ayat yang eh, kedua dikatakan bahwa Allahus Samad, dikatakan bahwa Allah itu tempat bergantung dan yang maha dibutuhkan oleh semua makhluk. Di dalam hadis riwayat muttafaq alaih, Rasulullah SAW memohon dalam redaksi doa yang kurang lebih, ya Allah, kepadamu aku berserah diri, kepadamu aku beriman, kepadamu aku bertawakal, kepadamu aku kembali, denganmu aku membela, ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada keperkasaanmu, tidak ada Tuhan yang hak selainmu, jangan kau menyesatkanku, engkau maha hidup yang tidak mati, sedangkan jin dan manusia mati. Jadi kalau kita menemukan kata as-samad ini, dalam salah satu nama Allah Asmaul Husna, ini bisa diartikan sebagai Allah yang maha dibutuhkan. Kata ini terambil dari huruf shad, mim, dan dal. Maknanya berkisar pada dua hal, yaitu tujuan dan pejal, juga padat. Ya, dia layaknya sebuah talenan atau dampalan yang tidak punya rongga dan celah sedikit pun. Demikian padatnya sampai permukaannya pun sangat halus, tidak ada yang bisa menempel di sana. Jadi kalau kita menyebut kata Allah As-Samad, artinya kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Tidak ada rongga atau celah sedikit pun bagi kita untuk meminta kepada selain Dia. Bergantung kepada manusia banyak kecewa, berharap pada manusia membuat kekecewaan. Tetapi ketika kita berharap kepada Allah, maka insya Allah kita akan dimuliakan. Allah adalah zat yang maha mengetahui semua kebutuhan kita. Allah As-Samad adalah adalah zat yang tidak membutuhkan apapun, akan tetapi teramat dibutuhkan oleh semua makhluknya. Artinya berdasarkan hal ini kita paham bahwa tidak ada celah sedikit pun yang bisa menolong kita selain Allah. Seperti pernah saya sampaikan bahwa ketika kita diberikan masalah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala itu adalah saat kita kembali menjadikan Allah sebagai Tuhan. Saya bertemu dengan beberapa sahabat-sahabat saya yang kemudian diskusi. Jika orang-orang terdekat saya adalah orang yang seharusnya memberikan keindahan dalam khazanah kehidupan ini, mengapa Allah justru menghadirkan mereka sebagai ujian. Nah, ini yang harus kita pahami adalah sejatinya kita adalah makhluk pribadi kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Boleh nggak kita berhusnuzon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala bahwa Allah sedang ingin kita bergantung dengan sangat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua persoalan kita ketika kita letakkan atau kita serahkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala bukan dalam rangka menyerah konteks surrender, dalam konteks udah terserah mau diapain, bukan, tetapi lebih kepada kita punya keyakinan bahwa ini kalau bukan Allah yang menyelesaikan nggak mungkin gitu. Misalnya nih, ketika kita bermasalah dengan orang-orang yang terkasih di hati kita, mungkin nggak kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala cemburu kepada kita sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala membolak-balikkan hati pasangan kita misalnya untuk kemudian agak dibikin masalah sedikit gitu, dibikin slack, dibikin problem sama kita, apapun perantaranya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin nyolek kita dalam konteks udah saatnya kamu sekarang bergantung kepadaku. Karena berharap pada manusia banyak kecewa. Tapi ketika kita berharap kepada Allah, nah maka nanti Allah yang akan membolak-balikkan hati setiap kita. Ada seorang pria yang baru hijrah. Dia berusaha untuk menghadirkan
ibadahnya sebagai cara untuk memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dia mendengar ada satu doa yang sangat indah di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-74, di surat 25 ayat 74, Allah Tabaraka wa Ta'ala menghadirkan ayat yang begitu luar biasa. Ayat ini membuat orang menjadi sangat bergantung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maka orang ini, pria yang baru hijrah ini kemudian menjadikan ayat itu sebagai cara dia untuk berdoa. Tapi tentu dalam kaidah sholat tidak dibolehkan membaca walladzina yaqulunanya. Walladzina yaqulunanya tidak dibaca, tetapi langsung mengambil larik doa yang ada di situ. Dari Rabbana sampai terakhir. Taib. Ada yang berkenan untuk baca terjemahnya? Monggo, silakan. 25-74. Boleh Ustadz? Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyayang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." Masya Allah. Nuhun Tena. Jadi gini, di doa itu ada kebergantungan seorang yang memohon kepada Allah dengan doa itu. Rabbana, wahai Rabb kami, ya. Haba lana. Nah, ini ada terjemahan yang kurang di bahasa Indonesia nih. Haba itu sifatnya terus-menerus. Haba itu sifatnya berkelangsungan, berkelanjutan, sambung sinambung kalau bahasa Budi Dharmi ajek. Jadi Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, ya Rabb kami, berikanlah kepada kami terus dan terus. Kepada siapa? Min azwajina, dari pasangan kami. Ya. Wa min dzurriyyatina, dan juga dari keturunan kami. Qurrata a'yunin, yang menyejukkan mata. Ada sebagian sastrawan yang menambahkan dan meneduhkan hati. Jadi tidak hanya menyejukkan mata tapi menjadi peneduh hati. Maka kalau kita minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar senantiasa terus-menerus dimintakan, ya, kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya Rabb kami terus dan terus berikanlah kepada keluarga kami, pasangan kami, keturunan kami menjadi penyejuk mata, peneduh hati. Dan di bagian akhir ayat itu, dan jadikan kami sebagai pemimpin kaum takwa. Berarti apa? Nanti Allah SWT akan berikan hidayah, berikan taufik agar supaya keluarga kita ini menjadi lebih dekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka tadi ketika ayat itu dia pahami, maka dia jadikan si pemuda hijrah ini sebagai doa di sujudnya. Setiap dia sholat, setiap kali dia baca, setiap kali sholat, setiap kali dia baca. Pokoknya tiap kali sujud, nggak itu sholat sunnah, nggak itu sholat wajib, dia baca terus. Apa yang terjadi? Dia butuh waktu sekitar 4 tahun untuk kemudian membuat istrinya menjadi luluh. Nah, kalau antum-antuna di sini para pria-pria soleh, wanita-wanita solehah, kalau ada pasangan, ada keluarga yang masih jadi ujian buat kita, boleh coba tuh. Ini bukan sebuah menambah syariat baru, tidak, tetapi dalam fikih sholat kita dibolehkan untuk berdoa di waktu sujud dan sebelum salam, gitu kan ya. Ini menjadi bagian yang kita bisa tambahkan. Bayangkan kalau 4 kali kita sujud dalam subuh, 4-4-nya ada permintaan
kepada keluarga kita supaya dijadikan penyejuk mata, peneduh hati, dan jadi pemimpin kaum takwa, dan itu terus menerus. Allah yang tidak akan pernah bosan mendengar kita. Allah tabaraka wa ta'ala yang menjadi tempat bergantung. Maka ketika kita memohon dengan sangat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka ini bagian yang kemudian membuat kita menjadi memahami bahwa tidak ada yang masuk dan keluar dari zat Allah. Dia tidak beranak, tidak pula diperanakan. Allah maha sempurna dan menguasai segala-galanya. Maka kebergantungan kita kepada selain Allah adalah bencana. Semua yang ada selain Allah pasti makhluk. Artinya dia adalah sesuatu yang diciptakan dari ketiadaan, si makhluk ini. Maka dengan demikian yang namanya makhluk pasti punya kelemahan, punya keterbatasan, punya expired date. Gitu. Dia tidak punya daya, tidak punya kekuatan selain yang Allah berikan kepadanya. Karena berawal dari ketiadaan, maka pasti satu ketika juga dia akan binasa. Nah, kemudian yang kita perlu pahami adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa As-Samad, kalau dia adalah seorang tokoh, dia adalah tokoh yang paling sempurna ketokohannya, yang mulia, dan mencapai puncak kemuliaan, yang agung dan paling sempurna keagungan, yang penyantun dan tidak ada satupun yang melebihi sifat penyantunnya, yang kaya dan tidak ada yang mampu menandingi kekayaannya, yang maha perkasa dan tidak ada yang bisa melebihi keperkasaannya, yang maha mengetahui dan maha sempurna pengetahuannya dan tidak luput dari sedikit pun apa yang diketahuinya, sang maha bijaksana yang tidak ada satupun titik cacat dari semua tindak tanduk dan kebijaksanaannya, dan semua itu hanya pada Allah, zat yang maha tinggi, dan dialah puncak dari segala puncak yang tidak ada tandingannya. Terus bagaimana? Iya, nanti ya Bu Fitri ya, kita bahas di bab berbagi rahmat ya. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari Allah sebagai As-Samad ini? Tidak ada yang layak untuk kita gantungi, kita harapkan, kita sandarkan, kecuali hanya kepada Allah saja. Maka, kalaupun kita harus berharap kepada makhluk, harapan ini hanya sebatas lisan saja. Hati sepenuhnya bergantung kepada Allah. Mati-matian kita berharap kepada makhluk, kalau Allah tidak mengizinkan, maka semua harapan kita tidak akan pernah terjadi. Kita akan lelah dalam hidup ini kalau kita bergantung kepada makhluk. Sebab orang yang kita gantungi sekali-kali tidak dapat menolong dirinya sendiri. Maka teramat penting bagi kita untuk melatih diri agar tidak bergantung kepada makhluk. Kepada jabatan, kepada harta, pasangan hidup, pertolongan manusia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukup Allah sebagai tempat bergantung. Dan semua harapan dalam hidup ini harus berada dalam wadah pengharapan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, tapi tentu saja pengharapan amalan batin ya. Fisiknya, pikirannya punya kewajiban yang lain. Kita harus proporsional dalam bertindak. Maka jangan sampai kemudian serba untuk dan kepada Allah, tapi kewajiban lain-lain kita tidak sempurnakan ikhtiarnya. Intinya keyakinan hati 100% dan ikhtiar pun 100%. Kalau ambil ibadah kita sebagai contoh adalah sa'i. Sa'i itu adalah bagian di mana ketika Ibunda Hajar, beliau berusaha untuk berikhtiar mencari air, tetapi beliau juga senantiasa bergantung kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ini bagian yang kemudian sa'i itu jadi pesan yang sangat penting buat hidup kita. Nah, pesan yang lain dari As-Samad ini, kalau bisa kita harus menjadi tumpuan dan harapan orang lain. Artinya di keluarga kita bisa jadi tumpuan anak, istri, orang tua, saudara-saudara. Sebab Allah akan menolong orang yang gemar menolong dan meringankan beban orang lain. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan bahwa siapa melepaskan seorang mukmin dari kesusahan hidup di dunia, niscaya Allah akan melepaskan darinya kesusahan di hari kiamat. Siapa yang memudahkan urusan mukmin yang sulit, niscaya Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Yang menutup aib bagi seorang muslim, pasti Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu senantiasa menolong saudaranya. Masya Allah. Nah, ini membuat kita menjadi memahami bahwa tidak berlebihan kalau kita mencita-citakan diri dari sekedar kita menjadi pertolongan atau menjadi jalan pertolongan. Jadi wasilah buat bantuan orang lain. Nah, semoga berlaku seperti ini, maka pada satu sisi kita yakin kepada Allah dan pada sisi lain kita akan ditolong oleh Allah
tabaraka wa ta'ala. Dalam Mutiara Kisah pagi ini ada yang namanya Hatim Al-Asam. Jadi seseorang yang meyakini bahwa Allah adalah As-Samad, dia tidak akan bergantung kepada siapapun kecuali hanya bergantung kepada Allah. Tidak perlu berharap kecuali hanya berharap kepada Allah. Dia akan merasa cukup dengannya dengan segala hal. Dan kita bisa simak kisah seorang ulama besar dan putrinya, dan harapan kebergantungannya kepada Allah ini sangat besar. Ini dikutip dari Ashabur Rasul, Abu Amr Mahmud Al-Misri sebagai mu'alifnya. Jadi sempat di dalam Hatim Al-Asam rahimahullah ta'ala itu terbetik salah seorang imam ini untuk menunaikan haji. Selama beberapa tahun terakhir itu dia sangat kepengen dan melaksanakan haji. Tapi sayang tidak punya cukup harta untuk menunaikan keinginannya itu. Bahkan tidak punya cukup nafkah yang dia bisa tinggalkan kepada keluarganya ketika dia pergi. Nah, ketika musim haji hampir tiba, putrinya mendapati Hatim terlihat sedih. Ya abati, apa yang membuat engkau sedih? Maka Hatim menjawab, musim haji telah datang wahai putriku. Lalu kenapa engkau tidak berhaji? Aku tidak punya cukup harta untuk berhaji. Pergilah wahai ayahku. Insya Allah, Rabb, kita akan membuka pintu rezeki kepadamu. Bagaimana dengan kalian? Insya Allah, kami pun akan diberikan rezeki oleh Allah. Kalau memang begitu, keputusannya sekarang bergantung kepada ibumu. Putrinya yang masih kecil itu pergi untuk menjumpai ibunya dan menceritakan keinginan ayahnya, Hatim Al-Asam. Maka dia meyakinkan ibunya bahwa Allah Ta'ala menjamin rezeki mereka selama ayahnya pergi haji. Akhirnya sang istri mengizinkan Hatim Al-Asam ini untuk berangkat haji. Pergilah beliau dengan meninggalkan sedikit nafkah untuk keluarganya. Tapi nafkah yang ditinggalkan hanya cukup untuk 3 hari saja karena tidak punya harta. Maka Hatim tidak bisa bergabung dengan kafilah haji yang lain. Dia berjalan sendiri di belakang kafilahnya. Maka kemudian dalam perjalanan, pimpinan kafilah ini terkena serangan kalajengking. Mereka mencari ke sana kemari siapa yang bisa menawarkan racun kalajengking ini. Akhirnya mereka mendapati Hatim Al-Asam. Berkat penawar yang dibuat oleh Hatim, ya, maka dengan izin Allah pemimpin kafilah itu pun kemudian sembuh, ya, sembuh kembali. Nah, kepada Hatim dia berjanji, segala kebutuhanmu akan menjadi tanggung jawabku. Maka Hatim berkata, ya Allah, sebagaimana engkau telah menunjukkan jalan rezeki kepadaku, bukakanlah jalan itu kepada keluargaku. Setelah 3 hari berlalu dari keberangkatan Hatim, dia keluarga Hatim tidak punya lagi makanan yang tersisa di rumah. Hari pertama, hari kedua mereka masih bisa nanggung lapar. Tapi hari ketiga mereka mulai menjadikan putrinya sebagai sasaran kesalahan. Ini semua gara-gara kamu yang meyakinkan kita untuk membiarkan ayah pergi. Putrinya hanya tersenyum padahal dia juga sedang kelaparan. Bagaimana kau bisa tersenyum sedangkan kita kelaparan, kata sang ibu. Kemudian dia menjawab, wahai ibuku, wahai saudara-saudaraku, apakah ayah kita pemberi rizki atau dia juga orang yang mengambil rizki dari Allah? Maka ibunya menjawab, kita pastinya orang yang mengambil rizki sedangkan yang memberi rizki hanyalah Allah. Kalau demikian, yang pergi kan hanya orang yang mengambil rizki, sedang pemberi rizki tidak. Belum selesai putrinya berkata seperti itu, maka tiba-tiba sebuah ketukan pintu terdengar suaranya dari luar. Dia adalah seorang prajurit yang mencari air untuk khalifah yang baru pulang berburu. Dan kebetulan kehabisan persiapan air. Sambil mengisi air, sang ibu berkata, subhanallah, meskipun sudah 3 hari kita kelaparan, tapi khalifah malah mencari air pada kita. Ketika khalifah meminumnya, dia merasakan kenikmatan yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Khalifah kemudian bertanya, dari mana kalian ambil air ini? Kami mengambilnya di rumah Hatim. Panggil dia ke sini, aku akan memberikan imbalan atas airnya. Hatim tidak di rumah, wahai baginda. Dia sedang pergi melakukan haji, sedangkan nafkah yang dia tinggalkan kepada keluarganya telah habis. Lalu Khalifah melepaskan kain berharga yang biasa dipakai oleh para raja di pinggangnya, lalu diberikan kepada keluarga Hatim. Kepada para pejabat yang ketika itu juga bersamanya dan berkata, siapa yang menghormatiku, hendaklah ia melepaskan kainnya. Maka para pejabat-pejabat yang besar dan saudagar yang bersama dengan Khalifah ketika itu melepaskan kain mereka untuk diberikan kepada keluarga Hatim. Maka barang-barang itu pun dijual dan dihargai dengan sangat mahal. Hasilnya
yang mereka dapatkan bukan hanya cukup untuk membeli makanan, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhannya hingga bertahun-tahun. Mereka pun langsung memberikan makanan dan mengisi perut mereka yang sudah 3 hari kelaparan. Tapi ketika sang ibu malah mendapati putrinya menangis, sungguh ajaib kau wahai putriku, ketika lapar engkau tertawa, sekarang malah menangis. Sang putri menjawab, wahai ibu, jika saja kasih sayang seorang makhluk yang sama-sama lemah seperti kita bisa membuat kita kaya begini, lalu bagaimana dengan kasih sayang Allah Al-Khaliq? Jadi ketika kita menggantungkan urusan kita kepada Allah, Allah yang akan menjadikan urusan kita selesai. Itu. Insya Allah. Nah, pahamilah bahwa makna as-samad ini cukupkan Allah sebagai tempat bergantung, tempat berharap, tempat bersandar, tempat meminta pertolongan. Sungguh manusia tidak akan mampu melakukannya kecuali atas izin Allah. Andai kan harus meminta pertolongan kepada manusia, jadikan itu sebagai sebuah bentuk ikhtiar setelah kita berserah kepada Allah. Kembalilah kepada Allah setiap waktu dan kondisi, baik dikala senang maupun susah, dikala kaya ataupun miskin, dikala sibuk atau senggang, dikala sehat ataupun sakit, dikala lapang maupun sempit, tidak ada sebaik-baik tempat kembali selain kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadilah seorang dermawan, orang yang gemar menolong dan meringankan beban orang lain. Meringankan beban tidak harus selalu dengan harta, tapi juga dengan tenaga, pikiran, perhatian maupun doa. Maka kikislah ketamakan diri, lalu tumbuhkan rasa kasih sayang kepada makhluk Allah lain. Sehingga jadikanlah Rasulullah SAW dan orang yang bersamanya sebagai teladan. Maka bagian akhir, mohon kepada Allah agar diri kita bisa menjadi penebar kebaikan yang tidak bergantung kepada siapapun dan kepada apapun. Selain hanya bergantung kepada Allah. Maka ada satu doa yang luar biasa ini. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'a na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, sungguh kami berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui. Kami mohon ampun kepadamu untuk sesuatu yang tidak kami ketahui. Jadi betapa indahnya sebuah kalimat pendek, tapi jika mampu membebaskan manusia dari kebergantungan kepada selain Allah. Jika engkau meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Jika engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ini Rasulullah SAW berpesan kepada Mu'adz. Maka dari Wahab bin Munabih, janganlah engkau mendatangi orang yang pintunya tertutup untukmu, memperlihatkan kefakirannya kepadamu dan menutupi kekayaannya darimu. Tetapi engkau tinggalkan zat yang membuka pintunya untukmu, yang memperlihatkan kekayaannya kepadamu, dan dia berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Wallahu a'lam. Jadi apapun kegelisahan kita tentang dunia ini, mintakan saja kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Insya Allah ini menjadi bagian yang kita akan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika kita memang betul-betul menjadikan dia sebagai tempat bergantung. Baik, saya kembalikan ke Ustaz Khalis Bakri. Karena memang pemahaman tentang as-samad ini begitu sederhana, sehingga tinggal aplikasinya adalah bagaimana kita menjadikan Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai zat yang kita jadikan sebagai tempat bergantung. Tafadhol Maskur ya Ustaz. Alhamdulillah. Kata yang tadi kata guru kita dipahami, tapi dalam prakteknya memang gratis ya. Karena tidak semua ternyata ketika memahami satu konsep pun ketika dalam aplikasi praktek mampu melaksanakan, tetap saja ada banyak godaan-godaan setan yang memberikan was-was gitu ya untuk bergantung kepada selain Allah. Dan ini seringkali ketika kita sakit barangkali ya, lebih banyak kita langsung buru-buru untuk berobat gitu ya, tapi tetap lupa untuk meminta lebih dulu kepada Allah yang Asy-Syafi, Maha Penyembuh. Jadi inilah seringkali karena kebiasaan kita langsung panik kemudian mencari obat itu ya, tapi lupa bahwa ada Allah yang Maha menyembuhkan dan dialah yang tempat bergantung untuk kita semua. Dan begitu pula mudah-mudahan ini menjadi bagian juga ketika kita ada masalah apapun yang kita hadapi, kita jangan sampai melupakan yang pertama, yang utama tentu adalah memohon kepada Allah pertolongannya.
Baik jamaah yang dimuliakan Allah, siapkan pertanyaan atau sharingnya ini, karena sangat penting kita untuk bisa saling memberikan inspirasi juga, mungkin dalam praktek keseharian kita bagaimana mempraktekkan as-somad ini, dan ini menjadi bagian yang mudah-mudahan mencerahkan. Dan sebelum masuk ke sesi tanya jawab atau seri sharing, kita dengarkan dulu, simak dulu informasi komersial berikut ini ya. Himalayan Salt, pink salt, berasal dari batu gunung yang hanya asin tanpa mineral lain selain NaCl. Zamiral Salt diproduksi dari garam laut yang diuji secara klinis dan memiliki hasil laboratorium. Kekayaan mineralnya sempurna. Di pagi hari matahari bersinar, ku hirup aroma manis yang segar. Oh Nuna Premium Palm Sugar, rindu rasa pahit tak tersisa. Di setiap teh, kopi dan sarapan. So, beli dulu. Oh Nuna manis, alhamdulillah. Assalamualaikum sahabat, Remember Kids kembali hadir dengan desain yang beragam. Tentunya tetap nyaman, simple, dan trendy. Dengan bahan katun combat 30S, sangat nyaman dipakai si kecil, baik untuk berpergian maupun bermain seharian. Yang berminat silahkan chat admin ya, ada harga khusus untuk pembelian minimal 3 pieces. PMP 812 dibuat dengan bahan-bahan segar pilihan, dilengkapi dengan kuah cuko khas Palembang, sungguh menambah kekayaan rasanya. Segera diorder, dijamin ketagihan. Tampil cantik dan tetap syar'i dengan brand Rayhan. Dibuat dari bahan ceruti baby doll, sangat nyaman dipakai sehari-hari dan membuat kesan elegan. Desainnya original dan anggun. Segera order dan pilih warna kesukaanmu. Dapur Sundari Muara Kuang menyediakan bermacam kuliner khas Palembang di kota Bandung. Tersedia juga paket pelajar, cuma goceng loh. Paketan vakum juga melimpah, cocok deh buat yang mau jualan lagi. Aneka produk bisa dicek di website Tokopedia dan lainnya, hanya di PMP Palembang 7 Saudara. Alhamdulillah. Silakan jamaah yang tadi lebih dulu raise hand Bu Darmi ya, silakan Bude. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya tadi mendengar tentang as-somad itu benar-benar banget, Ustadz. Saya pernah ngalamin mungkin titik nol mungkin suami nggak kerja gitu ya, dan pernah mengharapkan bantuan orang lah, bantuan manusia lah gitu lah, saudara lah ya gitu ya. Tapi memang ternyata kalau kita bergantung pada manusia gitu loh, itu memang akan kecewa. Ya, saya mengharapkan bantuan misalnya ipar lah gitu ya, secara materi dia ini banyak lah gitu ya. Tapi ternyata ketika saya kesusahan ya, beliau bisa membantu tapi tidak mau gitu loh. Akhirnya oh iya memang benar tempat ngadu itu memang Allah ya Ustadz. Allah saya astagfirullah, saya pernah begini. Ya Allah, ada nggak sih orang yang seperti saya seperti ini, dicoba seperti ini gitu. Dari tahun ke tahun saya nggak pernah ngalamin suami saya nggak kerja bertahun-tahun. Tapi akhirnya ya itu nggak dia nggak Allah. Sampai teman ngomong begini, kok saya nggak tahu ya, dan itu suaminya nggak kerja, ya untuk apa saya cerita-cerita. Saya cerita pun nggak akan merubah keadaan gitu. Akhirnya benar Ustadz, memang kita kalau bergantung ke Allah tuh ya kita akan tenang, walaupun
Allah itu tidak langsung mengabulkan apa yang kita mau, tapi memang Allah selalu tepat waktu, tidak pernah terlambat, dan itu udah pernah saya alami gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih mute, Ustaz? Alafu. Jadi Masya Allah memang kalau kita bicara tentang bagaimana ketika bicara Allah SWT menghadirkan cara kita untuk terus bergantung kepada Allah, itu menjadi bagian yang sangat luar biasa. Artinya gini, saya justru menerjemahnya begini Bude. Ini cara Allah untuk kemudian kita tidak lagi bergantung kepada manusia. Ini cara kita untuk bergantung. Ini jangan-jangan cara Allah untuk kemudian kita kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi rupanya bagian yang sering kali Allah taburkan dalam kehidupan kita dalam bentuk halangan, rintangan atau apapun lah ya. Kalau kita lihat surat 67 ayat 2 deh. Punten. Ada yang berkenan mau baca nggak? Silahkan. Ya Pak, udah. Mangga. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Masya Allah. Nuhun teh. Jadi gini, Allah lah yang menjadikan kematian, Allah lah yang menjadikan kehidupan. Beberapa alim menyatakan bahwa mati yang dimaksud di situ bukan mati dalam konteks maut, tapi mati dalam majaz yang dipahami sebagai sesuatu kalau mati itu pasti turun. Nah, sesuatu yang hidup pasti naik. Jadi turun dan naiknya sesuatu, intensitas kehidupan kita. Perekonomian ada yang naik turunnya, keharmonisan rumah tangga ada naik turunnya, rasa cinta manusia ada naik turunnya, maka Allah SWT buat gonjang-ganjingkan kehidupan kita naik dan turunnya itu. Kemudian di bagian itu disebut bahwa liyabluwakum, dibenturkan kepada kita sebagai sebuah masalah. Kemudian yang harus muncul dari kita adalah ahsanu amala, amal terbaik, respon spontan dari apa yang muncul ketika Allah begitukan kita. Apa ya yang muncul dulu? Nah, itu bagian yang kemudian membuat kita menjadi, oh, ini cara Allah SWT untuk manggil kita. Ibaratnya gini, ada mandor, ya, mandor di lantai 8. Dia manggil tukang yang ada di bawah itu lagi motong keramik. Kan berisik tuh. Maka si mandornya itu begitu ngelihat, dipanggil. Sebut saja namanya Tono, ya. Ton. Nggak nengok lah, berisik sama mesin gerindanya, gitu, mesin potongnya. Terus kemudian dikasih 5.000-an. 5.000-an diuntel, digulung-gulung gitu, kemudian ditimpukin ke kepalanya. Pletuk, nggak berasa dia. Pluk, tapi ada gocengan. Berhenti dia sebentar, dia ambil gocengan, dia cuma selingkuh, dia kantongin, ngerindak lagi. Nyet. Terus akhirnya dia ngambil batu, kalau dikasih gocengan enak banget gitu. Kasih batu, timpukin batunya ke kepalanya. Itu pletuk. Dia naik ke atas langsung. Nah, baru mandornya bilang, ke atas, ke lantai 8 katanya. Oh iya. Artinya ketika Allah SWT memberikan kenikmatan kepada kita sering lupa siapa yang ngasih rezeki sama kita. Tetapi ketika ada masalah, baru kita ke Allah. Nah, ini kan bagian yang kemudian belajar dari kucing katanya ya. Coba kalau kita yang punya kucing itu, kalau ada ikan asin gitu ya, kita kasih ke dia, timpukin aja ke dia, pletuk. Dia akan ngelihat kita dulu, baru lihat makanannya. Dan dia, mungkin ini bahasa terjemahan saya ya, mungkin dia bingung kali, kok ditimpuk sih ngasih makan kok gitu caranya. Tapi terus dia liatin, gitu. Akhirnya digigit,
Terus dia ngumpet tapi sambil terus ngeliatin kita. Artinya ketika Allah SWT menghadirkan berbagai persoalan, maka kita harus kembali kepada Allah dulu. Gitu. Dan betul apa yang dilakukan sama Budi Darmi tadi. Kalau ada yang mau sharing lagi, monggo silakan. Saya ingin jawab pertanyaan Bu Fitri. Apa bedanya doa yang surat 25 ayat 74 itu kalau kita bacakan selalu setiap selesai sholat, Bude? Nggak apa-apa sih, bagus juga. Tetapi begini, ada riwayat Al-Hakim yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW menyatakan perpanjang sujudmu karena sesungguhnya di dalam sujud itu adalah pertemuanmu dengan Allah yang paling dekat. Jadi Allah berada dengan sangat dekat kepada kita itu pada saat kita sujud. Nah, kalau Mbak Fitri bisa mengetahui tentang data hadis itu, maka kita lihat bagaimana Imam Sufyan Ats-Tsauri. Coba cari tahu tuh siapa tuh beliau itu. Imam Sufyan Ats-Tsauri itu dari kalangan tabi'in atau tabi'ut tabi'in atau dari para solihin atau dari kalangan siapa gitu ya. Nanti tolong bantu saya cari. Beliau itu pernah dijumpai oleh muridnya ketika di depan Ka'bah. Beliau bersujud sementara muridnya itu tawaf sampai 7 kali tawaf. 7 kali tawaf, belum diangkat kepalanya. 7 kali tawaf, belum diangkat kepalanya. Maka kalau kita hitung, dalam 1 kali tawaf berapa kali muter di Ka'bah? 7. Berarti kalau 7 kali tawaf 49 putaran itu. Dan belum diangkat kepalanya. Kira-kira redaksi doanya apa aja itu ya? Artinya kalau kemudian kita memahami bahwa ini adalah cara yang paling dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kira-kira dalam sujud setiap sholat kita. Sholat sunnah ya, kalau sholat yang wajib kan adanya imam untuk diikuti, kita nggak bisa lama-lama. Tapi ketika kita sholat sunnah, ketika selesai kita sholat fardu atau sebelum kita sholat fardu, itu kan ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Yang kita kemudian diminta oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk banyak memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bantulah aku. Maka Rasulullah SAW, aku akan membantumu lewat perbanyak sujudmu. Artinya apa nih? Disuruh memperbanyak sujud itu artinya disuruh meminta hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, dalam konteks ini, mari kita lihat bahwa apa yang kita lakukan selama ini adalah kurang menjadikan Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai tempat bergantung. Nah, zero mind process kalau minjem istilahnya Pak Ari Ginanjar Agustian ya, beliau memperlihatkan bahwa posisi sujud itu adalah di mana kepala yang kita fitrahin tiap lebaran itu, tiap Ramadan itu, harus dipaksa untuk kemudian bersujud kepada Allah bahkan lebih rendah dari pantat posisi. Jadi kita meniadakan kekitaannya, keegoannya ini kemudian untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi gitu Mbak Fitri. Apa bedanya doa tersebut kita bacakan setiap selesai sholat itu kita masih dalam keadaan duduk. Tapi kalau dalam sujud itu adalah saat yang paling dekat kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka saya kebayang tuh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ada yang cari nggak dari kalangan siapa? Tabi'in atau tabi'in atau siapa? Ada yang udah ketemu? Boleh di-share. Nah, ada? Oh, belum. Oke. Jadi begitu dia sujud, kira-kira nih, kalau kita nih merasa penting terhadap apa yang kita butuhkan gitu ya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, titik. Terima kasih. Love you. Ya. Orang tua pasti, pasangan pasti, keluarga pasti, kerabat kita, guru kita, siapa tuh yang kita doain. Artinya ketika Imam Sufyan Ats-Tsauri bersujud itu kira-kira siapa saja yang beliau doakan sampai 49 kali tawaf muridnya baru diangkat kepalanya. Kita kadang-kadang kan begitu sujud kebanyakannya buru-buru cepat ngangkat dalam sholat sunnah itu karena apa? Kadang-kadang suka kehabisan redaksi gitu. Janganlah, sama Allah jangan begitu. Kalau memang kita butuh kepada Allah, datangi Allah dengan cara Allah. Kalau Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk kemudian kata Rasulullah SAW perpanjang sujudmu, maka dia adalah bagian yang
disebut sebagai apa namanya bagian kita paling dekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka ini bagian yang betul menjadi bagian yang setiap kita membutuhkan Allah dengan konsep yang benar. Gitu ya Mbak Fitri ya. Mudah-mudahan bisa difahami kenapa harus di dalam sholat. Oke, nah ini. Ustadz, Iya, maaf Ustadz, ya memang silakan. sih sejauh ini ikhtiar saya kan setelah sholat ya selalu membaca Ya, seperti ya, itu ya, ya. ya. Tapi memang belum merasakan rasanya doa itu kok belum dijabah gitu ya Ustadz. Berat sekali gitu. Nah Ya, itu terlintas seperti yang kadang namanya manusia saya putus asa gitu loh. Kok Allah nggak jawab terus doa ya, saya ya, padahal ya, saya nggak ya, pernah ya. berhenti Nah, berdoa itu setelah sholat itu ya oke, Ustadz. Terima oke, kasih. dengan senang hati. Jadi cobalah. Nah, ini, kalau ingat pemuda hijrah tadi, dia berusaha untuk setiap sujud itu dia hadirkan sholat. 4 tahun dia butuhkan. 4 tahun dia butuhkan untuk tiap sujud dia selalu sebut doa itu. Surat 25 ayat 74. Artinya gini, itu bukan syariat baru, tetapi dibolehkan kita berdoa di dalam sholat, maka cuma ada 2 tempat di dalam sholat kita bisa memohon kepada Allah Taala pada saat kita sujud, yang kedua sebelum salam. Gitu. Setelah kita baca yang anti 4 itu. Wallahu a'lam bishawab. Badin matur nuwun, ini Imam Sufyan Ats-Tsauri ini adalah seorang ulama fuqaha ya di mazhab Hanafi, namanya Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad ya, bin Salama Ats-Tsauri Al-Hanafi. Dikenal kalau dalam kitab fikih, jadi belum ketahuan ya beliau ini tabi'in atau tabi'in. Kalau Tabiin, ingat tabi'in tabiin ya. Ustaz. Taib. Berarti beliau langsung belajar sama para sahabat ini ya. Iya. Taib. Lahirnya 97 Hijriah di daerah Kufah. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Anda mesti belajar banyak sama antum ya, Zan. Saya baca juga, Ustaz. Masya Allah, syukran jazakumullah khair. Jadi enaknya kita saling belajar tuh gitu. Dan iya, tabi'in ya, perawi hadis dan sufi yang sangat zuhud, Masya Allah, Masya Allah. Taib. Jadi begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Jadi ketika kita betul-betul ibaratnya gini, kita naik kereta atau naik bis, nggak ada penduduk. Apa yang kita lakukan? Pasrah kepada keadaan bahwa Allah SWT menjadikan kita ditakdirkan untuk berdiri, oke. Sampai situ fine. Tetapi lantas apa ikhtiar kita? Ikhtiar kita kemudian ya udahlah saya tak berdiri aja, wah nggak dapat duduk, ngelihat semuanya dari depan ke belakang nggak ada yang bisa ngasih saya duduk. Terus kemudian kita diem aja gitu, nggak ada ikhtiar berusaha untuk buka kaki, nyender, pegangan sama besi gitu. Maka bersandar itu adalah bagian yang kalau saya sebut dalam ikhtiar ibadah kita namanya tawakal. Lihat surat 3 ayat 159 yang seringkali saya jadikan jargon, be the best, do the best, Allah will take care of the rest. Surat 3 ayat 159. Sambil nyari itu, monggo Mbak Din. Silakan Mbak Din. Assalamualaikum Ude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Wonogiri? Alhamdulillah lagi agak batuk Ude. Cuaca gimana Mbak? Sana masih hujan juga? Lagi ekstrim hujan, terus kemarin beberapa tempat di dekat rumah ada banjir juga Ude. Masya Allah. Jadi lagi hujan terus-terusan dari kemarin buat 3 hari ini. Ya, ya, mudah-mudahan dimudahkan semua sama Allah. Piye Mbak, piye Mbak? Amin, amin. Mengutip yang barusan Ude sampaikan ya soal tawakal berserah gitu. Kadang kita itu seringnya ya Ude ya. Kalau saya pribadi nih ya, seringnya itu dikabulkan doa itu saat kita sudah nggak meminta lagi. Udah capek ya? Jadi mungkin itu saatnya kita berserah kali ya sama Allah gitu ya Ude ya. Atau jangan-jangan itu justru bagian ikhlasnya di situ. Gitu. Karena ini Dina baru banget nih, baru kejadian yang kemarin habis menjingkurkan, terus habis ketemu Ude sama Coach Ruli, itu bener-bener Dina udah nggak yang mikirin apa yang Dina mau gitu ibaratnya.
Ya. Saat ditanya pas di ujian Quran pun apa gitu, Dina jawab sama yang waktu itu kita dikasih PR sama Kosruli yang banyak Ya. banget itu. Ya. Saya cuma pengen tenang sama bahagia gitu. Pokoknya intinya seperti itu gitu. Masya Allah. Masya Allah gitu pas saat Dina udah nyampe rumah nih di Wonogiri gitu, Ya. hal-hal yang kemarin-kemarin yang menjadi pikiran Dina pengen ini pengen itu gitu, maksudnya yang duniawi banget lah ibaratnya kayak Ya. gitu. Ya. Satu-satu Dina dikabari gitu yang nggak Dina sangka gitu, tahu-tahu ini loh gitu. Kayaknya Allah tuh gampang banget langsung kayak ngasih ini loh yang kamu mau gitu, kayaknya itu gitu udah gitu. Masya Allah. Dan Masya Allah gitu pas saya sholat tahajud itu saya nangis gitu. Mungkin ini cara Allah ya, kalau kita ridho sama yang apa yang Allah mau gitu. Kadang kalau yang tadi diceritain Bude Darmi, diceritain itu mungkin dari diri Dina pribadi. Kalau Dina itu dari kecil gitu, maksudnya apa Masya Allah. ya? Udah dikasih mod sama Allah itu adalah untuk kita untuk AQ-nya gitu atau varsity question-nya yang Ya. dipacu gitu. Jadi daya juang lu tuh sampai mana sih Din gitu, ibaratnya kayak gitu. Jadi lu mau ikhtiar sampai mana sih, sampai batas mana sih yang kamu bisa gitu. Dan itu nggak sekali, 2 kali, 3 kali, dan mungkin kehidupan saya pribadi dekat dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Bukannya saya mau marah gitu sama Allah, Ya. tapi kadang saya ada sih gitu, maksudnya mungkin fitrahnya manusia ada ngeluhnya, ada sedihnya, ada curhatnya gitu. Dan itu Masya Allah gitu. Nah, satu lagi nih, terutama si Nay ini sering banget ngetin Dina gitu kan si Nadia. Itu yang maksudnya kadang ngasih kutipan-kutipan kecil gitu, semangat Mbak, gini ya Masya Allah gitu. Kalau saya pribadi itu saya selalu berusaha mencari support system atau circle yang selalu ngingetin Dina gitu. Kalaupun Dina futur, kalaupun Dina ibaratnya lupa gitu, kalau kita itu masih punya Allah gitu, minimal ada yang nabokin Dina lah, ada yang lemparin batu gitu ke Dina gitu, yang Dina agar ingat lagi gitu Still gimana awake kita ya. bersyukur gitu, maksudnya biar kita selalu on the track gitu loh udah gitu. Masya Allah. Nah itu Masya Allah. mungkin sharing Dina aja sih, banyak Baik. hal yang mungkin di kehidupan kita itu kadang hal yang nggak kita duga, hal yang nggak kita minta, hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau, tapi yakin aja sih skenario Allah itu insya Allah yang terbaik, insya Allah itu. Ya. Masya Allah. Mungkin itu Masya aja Allah. di sharing. Masya Allah. Nuhun. Syukran jazakumullah khair. Barakallah deh. Salallahu Amin. insyaallah. Jadi saya selalu ingat Mbak Vivi Dahlan selalu pesan ke saya. Kadang-kadang menikah itu atau berkeluarga itu bukan untuk mendapatkan kebahagiaan. Kadang-kadang Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan pernikahan kita itu supaya kita bisa jadi makin tangguh, makin sabar, makin taat, makin bergantung kepada Allah, jadi ketika kita tidak bisa mengharapkan sesuatu dari manusia, maka ya tempat berharap cuma Allah aja. Maka itu bagian yang kemudian setiap kita memang harus kembali kepada pemahaman as-samad tadi itu. Memang seperti yang Ustaz Akhlis bilang, sederhana sih konsepnya, tapi kembali kepada bagaimana kita mengikatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sederhana simulasinya gini kira-kira. Ada nggak bagian di mana Rasulullah SAW itu tidak berdoa atau tidak mengikatkan dirinya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Dalam masa yang mana? Pernah nggak Rasulullah SAW kecewa sama umatnya yang kayak begini? Pernah nggak? Coba yuk lihat surat 18 ayat 6. Pernah loh Rasulullah SAW itu kecewa. Karena apa? Beliau berharap kepada makhluk. Jadi ketika orang-orang kafir Quraisy itu tidak mau mengikuti apa yang datang dari Rasulullah SAW. Ana balighul haq minal haq. Saya menyampaikan kebenaran dari Sang Maha Benar. Kok mereka nggak mau ya? Sudahlah. Saya tak memutuskan untuk kemudian saya membunuh diri. Itu ada loh ayat itu. Surat 18 ayat 6. Pernah loh Rasulullah SAW sampai pada tahapan itu. Tapi karena Allah Tabaraka wa Ta'ala sayang kepada beliau alaihissalam, maka yang terjadi adalah Allah tegur.
Jangan kamu mau bunuh diri. Yang dibenci itu kebenaran datang dari aku, bukan kamunya. Kamu cuma nyampein hidayahnya doang, hidayah dari aku. Artinya kita tetap berlaku untuk menyampaikan hidayah itu. Soal hasil, serahkan kepada Allah. Ada yang berkenan baca surah 18 ayat 6. Iya, Bude. Mangga. Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini atau Al-Quran. Clear kan ya? Jadi ketika Rasulullah SAW mau ngelepas badannya di ujung tebing itu, dicegah sama Allah. Jangan kamu mencelakakan dirimu. Itu kan kalau bahasa kita di Gua Hiro itu kan, kalau ada yang pernah ke sana, ada yang pernah ke sana nggak? Ada yang pernah naik ke atas sana nggak? Saya pernah nyoba tuh. Wah, lumayan tuh. Kardionya kencang tuh. 2 jam, 1,5 jam lah kalau yang kuat banget. Ada yang pernah nyoba? Terjal banget. Berapa jam? Pasti itu perjalanan jam 3 subuh. Jam Sampai ujung, 3 sampai atas? sampai atas itu sebelum subuh. Masya Allah. Berarti ya kira-kira 2 jam lah ya? Iya udah. Nuhun, Mbak Suti. Jadi turunnya lebih cepat loh. Turunnya itu bisa cuma 3 menit dalam keadaan mayit. Maksudnya terjun gitu. Dung, 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 dung gitu. Udah pasti meninggal itu. Artinya ketika Rasulullah SAW hendak melakukan pembunuhan atas dirinya karena kecewa sama orang-orang kafir Quraisy, dicegah oleh Allah SWT. Kamu seharusnya bergantung kepada aku. Hidayah itu milikku. Kamu cuma nyampein doang. Paham ya? Gitu. Ayat itu kurang lebih masih ada beberapa ayat lagi, tapi cukuplah 1 ayat itu untuk mempelajari bagian yang kita bisa pahami seperti itu. Jadi Allah punya kekuasaan penuh untuk segala sesuatu. Tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah. Allah punya kebijakan dan kasih sayang yang sangat luar biasa. Dan ketika kalau Allah melihat bahwa kita ingin berserah gitu, ingin itulah terserah deh Allah mau kasih apa, jangan sampai kepada itu, karena tawakal itu tidak boleh dijadikan sebagai kelemahan dan tidak boleh juga menjadikan kelemahan sebagai tawakal. Mudah-mudahan nggak bingung nih. Jangan menjadikan kelemahan sebagai tawakal dan juga tidak boleh menjadikan tawakal sebagai kelemahan. Jadi jangan berdalih dengan lisan, tapi betul-betul sepenuh hati dan perasaan. Gitu kurang lebih. Kalau nggak ada lagi kita sudahi, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sehat, Yuria? Ustaz? Alhamdulillah. Yes. Saya alhamdulillah nih didoain sama Bu Yuria nih. Kalau nggak didoain sama Bu Yuria nggak bisa kayak gini nih. Alhamdulillah, Ustaz bisa aja. Ini Ustaz, mau tanya dengan kaitannya tadi tentang sentilan baik dan kurang baik menurut kita gitu ya Ustaz ya. Ya. Kalau usia kita-kita yang udah 40 ke atas kan ketika dijelaskan oleh Ustaz itu kita mudah mencerna dan mudah memahami gitu kan ya Ustaz ya. Walaupun kadang kita juga agak sulit gitu kan ya. Nah, tapi ketika hal tersebut kita sampaikan ke anak dengan usia dia yang ya di atas 19, di bawah 20-an lah gitu kan ya. Nah, tekan-tekan kita ketika kita ingatkan kalau yang baik juga itu kan berarti Allah sayang loh. Yang buruk pun sayang gitu. Tapi kadang-kadang ketika yang didapatkan itu tidak sesuai dengan harapan mereka itu terkadang walaupun tidak mengungkapkan penolakan tapi suka ada ekspresi penolakan gitu Ustaz. Nah, itu memberikan pengertian yang bahasa yang indah gitu Ustaz dengan zaman anak sekarang yang sedikit kita kerasin mereka pasti akan lebih iya seperti itu Ustaz. Nah, bahasa lembut apa Ustaz untuk mereka itu Ustaz? Baik, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ya, kesulitan saya justru di bawah itu, anak SMP. Anak SMP itu belum gede, tapi udah nggak kecil. Jadi tanggung gitu. Jadi dibilang kecil udah nggak kecil, tapi dibilang gede belum gitu. SMP itu paling sulit saya. Saya pernah ngajar SMP soalnya.
Kalau saya biasanya gini, jangan pernah memberikan pemahaman kepada mereka kecuali dengan hati. Jadi sampaikan kepada mereka dengan hati dan bukan untuk menancapkan pemahaman itu. Kita harus paham bahwa yang memberikan ilmu itu adalah Allah. Maka iringkan pemahaman yang kita berikan kepada dia itu dengan harapan bahwa Allah memberikan hidayah kepada mereka. Kadang-kadang gini, saya kadang ngikutin beberapa guru gitu ya. Jadi setelah selesai kajian itu saya minta kepada Allah, ya Allah berikanlah mereka pemahaman yang jauh lebih baik dari apa yang saya sampaikan. Karena kadang-kadang orang yang mendengarkan itu jauh bisa lebih paham ketimbang yang menyampaikannya sendiri. Karena apa? Itu Allah. Nah, maka kemudian di grade oleh beberapa orang yang nggak bertanggung jawab dalam masalah keilmiahan ilmu, terus kemudian dia bilang ilmu laduni lah, ilmu tiban lah, apa segala macam. Bukan, padahal itu bagian yang memang Allah tanamkan itu. Kalau kita baca Al-Insyirah ya, alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Itu kalau di terjemahannya kita baca kemudian kita hadirkan. Itu sering-seringlah anak kita itu dikasih simulasi yang datang dari Al-Qur'an. Coba deh baca. Jadi jangan ada intensi bahwa ini loh bacaan baca nih. Jangan, tetapi lebih kepada makanya di bagian tadi saya bilang di surat 3 ayat 159 itu adalah wabi rahmati. Jadi dengan rahmat Allah lah kamu bersikap lemah lembut kepada mereka. Kalau kamu bersikap kasar, berhati keras, mereka akan kabur kepada kita. Nggak usah diajak berdebat kalau anak-anak itu. Sampaikan saja bahwa seandainya kamu tahu apa yang kamu pahami itu, nanti satu saat kamu pasti akan paham. Kamu udah pernah lihat nggak surat 2 ayat 216? Nah setelah itu suruh minta mereka coba deh. Biar Allah yang bekerja dalam dirimu, bukan lagi bicara tentang hawa nafsu kita. Akal kita cetek untuk urusan itu. Coba dia baca. Nah, begitu dia baca, nah dia akan ketemu tuh bahwa yang baik menurut dia belum tentu baik menurut Allah. Bahkan yang kita anggap buruk bisa jadi itu baik buat kita. Nah, analoginya bisa kita sampaikan. Perang itu baik atau buruk? Kalau perang itu buruk, berarti orang yang syahid buruk atau baik? Baik. Nah, kan gitu jadinya. Orang lihatnya, oh pantesan ada orang yang nyari syahid. Gitu. Maka perang baik atau buruk? Oh baik, buat saya gampang syahidnya. Gitu. Makanya saudara-saudara kita di Palestina itu, mereka udah menjemput syahid udah semua. Gitu. Makanya mereka bahagia ketika anaknya, cucunya meninggal syahid itu mereka bahagia. Karena apa? Sorga, udah jelas. Nah, pemahaman sampai kepada bagian itu yang harus dimunculkan. Gitu. Allah alam. So, gitu ya, kurang lebih ya. Syukur Ustaz. Afwan, barakallah. Ya. Tadi lanjutan Ustaz yang surat ketiga itu yang 150 ya Ustaz ya? Ya, 159. 159. Mungkin bisa dijelaskan Ustaz. Baik. Inspirasi Ustaz dalam membuat sebuah statement tadi ungkapan penutup. Ya. Jadi gini, ketika di ayat itu dikatakan bahwa maka bersikap lemah lembutlah kamu terhadap dakwah ini, maka kemudian kalau engkau berhati kasar, bersikap keras, orang akan kabur. Misalnya baru buka mikrofon gitu ya di satu pengajian gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Anjing bapak-bapak, babi ibu-ibu, haram dimakan. Bener sih. Tapi cara nyampeinnya ya jangan gitulah gitu. Itu kan orang, hah? Kok tiba-tiba anjing babi gitu, belum. Tapi betul yang diomongin betul, tapi caranya salah, gitu kan. Nah, maka di bagian itu dikatakan bahwa ketika engkau sudah membulatkan tekad, ya,
Faida azamta fatawakkal 'alallah. Maka tawakal itu bagian setelah kita berazam, setelah kita membulatkan tekad. Jadi setelah kita melakukan yang terbaik, kemudian kita menghadirkan yang terbaik, gitu. Jadi be the best, do the best, Allah will take care of the rest. Itu yang saya maksud dengan bagian akhir statement saya itu. Selalu faida azamta fatawakkal 'alallah. Jadi yang terbaik, lakukan yang terbaik. Jadi yang terbaik itu belum tentu jadi yang terbaik, tapi lakukan yang terbaik itu bagian dari ikhtiar yang sampai maksimal. Gitu. Maka ada bagian di mana kita mohon ampun untuk mereka, bersyawarah kepada mereka, itu dalam hal yang banyak gitu. Tapi itu tadi, ketika engkau sudah berazam maka tawakal. Nah, di bagian akhir ayat itu dikatakan bahwa innallaha yuhibbul mutawakkilin. Mutawakkil itu seperti apa sih? Mutawakkil itu menyandarkan segala urusannya. Nah, ini kalau As-Somad tadi bilang Allah itu tempat bersandar, maka sandarkan kepada Allah tabaraka wa taala. Kita lihat bagaimana Ibunda Hajar, balik lagi, karena contoh yang paling keren itu buat saya adalah Ibunda Hajar. Bagaimana beliau ketika pakai hawa nafsu bertanya kepada ayahanda Ibrahim ketika dalam hadis Bukhari itu, apakah engkau hendak meninggalkan kami? Itu kan pertanyaan egois banget. Kau hendak meninggalkan kami? Apa benar engkau hendak meninggalkan kami? Jadi seolah-olah egonya Ibunda Hajar terhadap aku sendiri loh di tempat ini. Nanti kalau ada badai pasir gimana? Kalau ada serangan makhluk-makhluk liar, serigala-serigala itu, kalau ada perompak bagaimana? Itu kan bagian yang kemudian tidak melibatkan Allah sama sekali. Kayak nggak ada Allah aja. Tapi ketika pertanyaannya berubah, dia diberikan ilham oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk melibatkan bahwa suaminya itu Khalilullah. Suaminya itu adalah kekasih Allah. Maka pertanyaannya dirubah pada pertanyaan ketiga. Apakah ini perintah Rabbmu? Sampai situ clear sudah. Betul, ini perintah Rabb. Oh, kalau ini perintah Rabb, pergilah. Sungguh Rabbmu tidak akan menyia-nyiakan aku. Akidah di sini. Keren banget. Terus bagaimana ketika Ibunda Hajar mendapati ketika ditinggalkan ayahanda Ibrahim kan berdoa tuh. Berdoa, ya Allah datangkan buah-buahan apa segala macam. Dan doa Nabi Ibrahim itu sampai sekarang. Kalau kita ke Mekah, kita nggak lihat ada pohon buah segala macam, tapi buah melimpah. Dari mana? Ada yang dari Afrika Selatan, ada yang dari Thailand, ada yang dari Taif, ada yang dari Yaman. Yang dari Arab sendiri apa? Paling cuma kurma. Gitu. Tapi ini kadang-kadang ada lengkeng, ada lengkeng dari mana ini? Ternyata ada yang orang bawa dari kita. Gitu. Ketemu plum, ada yang pernah makan buah kakak nggak? Kalau lagi musim Juni-Juli itu buah kakak itu, kalau di kita apa? Kesemek apa tuh? Itu Masya Allah loh. Jadi ketika kita tahu bahwa ada bagian yang kalau kita lihat, balik lagi ke Ibunda Hajar tadi, menyatakan bahwa ketika anaknya kelonjotan sakaratul maut, Ismail kecil alaihissalam, maka yang dilakukan apa? Ditinggal demi ikhtiar. Tidak kemudian dia lantas, ya udah ini kan kehendak Allah nih, saya ada di sini, ya udah gimana Allah aja. Tidak. Dia tidak menjadikan tawakal sebagai cara dia berserah. Dan juga tidak menjadikan penyerahan diri atau kelemahan ya dia itu sebagai tawakalnya. Dalam tawakal kita mesti menghadirkan ikhtiar. Makanya muncul sa'i itu tadi. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan jadi ibrah buat kita semua. Baik, alhamdulillah. Dan tadi closing statement soal tadi ya, janganlah jadikan kelemahan sebagai tawakal itu ya. Ya. Jadikanlah tawakalmu sebagai kelemahan. Itu dalam sekali nih, Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hikmah dari kajian pagi ini, bahwa dalam surat Ali Imran di ayat 159 ya, dan saya sudah share juga di chat, silakan untuk kembali dibuka ya di rumah masing-masing, kemudian di dalam dihayati. Dan ada sebuah doa juga yang biasa yang berdoa para sahabat ya, dengan menggunakan as-somad tadi ya. Allahumma inni as'aluka bi anna asyhadu annaka anta la ilaha illallah. Dan itu adalah sebuah doa yang ketika menggunakan Allah as-somad ini, sebutkan doanya akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla.
Sam. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita dan memberikan inspirasi, motivasi untuk kita betapa segala sesuatu adalah tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada Allah, ya apalagi yang kita risaukan saja. Ya. Dan orang-orang yang disebutkan dalam surat yang lain, dalam surat yang disebutkan orang yang istiqamah itu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun gitu ya. Orang yang istiqamah, orang yang beriman dan istiqamah, dan Allah adalah orang yang tidak ada rasa khawatir dan ada rasa sedih. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang masuk barisan orang-orang yang tadi, termasuk orang yang selalu bergantung kepada Allah Azza. Amin. Amin Allahumma. Amin. Allah, mari kita tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.